Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari, pada malam hari ini kita akan mengkaji bab ke-31, hadisnya ke-97 Bapak Ibu. Babnya diberi judul orang yang memberikan pembelajaran kepada kaumnya dan kepada keluarganya. Imam Al-Bukhari berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona Muhammadun huwa ibnu Salamin haddasana al-Mukharabiyu qala haddasana Shalih ibnu Hayyana qala qala Amirun as-Sa'biyu haddasani Abu Burdata an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun lahum ajroni rajulun min ahlil kitabi amana binabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi wa rajulun kanat indahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa'ahsana ta'limaha summa a'taqaha fatazawwajaha falahu ajroni. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad, yaitu Ibnu Salam, telah menceritakan kepada kami Al-Mukharibi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Shalih bin Hayyan, dia berkata, telah berkata Amir as-Sa'bi, telah menceritakan kepada kami Abu Burdah dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, 3 orang baginya mendapatkan 2 pahala. Seorang dari ahli kitab, dia telah beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba, apabila dia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tuannya. Seorang laki-laki yang memiliki hamba sahaya perempuan, mengajarinya akhlak yang baik, mengajarkannya dengan pengajaran yang baik, kemudian memerdekakannya dan menikahinya, maka baginya 2 pahala. Di hadis yang ke-97 ini Imam Al-Bukhari menyampaikan informasi sabda Rasulullah SAW tentang 3 golongan Bapak Ibu. 3 golongan yang oleh Rasul dijanjikan mendapatkan 2 pahala. Golongan yang pertama yaitu seseorang dari ahli kitab
Kalau kita membaca dalam teks Al-Quran maupun dalam teks hadis ahli kitab, berarti yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Misalnya ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang pertama maupun di ayat yang ke-6, ketika Allah menyampaikan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang ahli kitab yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, mereka telah mengimani Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika Allah mengutus Nabi Daud, mereka pun telah mengimani Nabi Daud yang oleh Allah telah diberikan kitab Zabur kepada beliau. Kemudian orang-orang Nasoro, sebelum Rasulullah diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang Nasoro telah mengimani Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana yang dialami oleh saudaranya Ibunda Khadijah, yaitu Warokoh bin Naufal. Dia adalah seorang yang mengimani Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah menyampaikan ketika kemudian Rasulullah diutus dan mereka menjumpai dakwanya Rasulullah, kemudian mereka mengimani Rasulullah, maka mereka mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama mengimani Nabi sebelum Rasulullah. Kalau orang-orang Yahudi berarti mengimani Nabi Musa alaihissalam. Kalau orang-orang Nasoro mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian ketika Nabi Muhammad diutus, mereka mengimani Nabi Muhammad. Ini pun pernah Rasulullah tulis ketika beliau berkirim surat kepada Kaisar Heraklius. Dalam suratnya Rasulullah menyampaikan tawaran untuk masuk Islam. Kalau Kaisar Heraklius masuk Islam, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala mengimani Nabi Isa dan pahala mengimani Rasulullah. Lah tentu ketika sudah menerima Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, sebagai sebuah pengakuan yang diikuti bukan lagi syariatnya Nabi Musa ataupun syariatnya Nabi Isa. Ketika seseorang sudah mau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tentu yang diikuti adalah syariat yang Allah berikan kepada Rasulullah, yaitu al-Islam. Karena dengan pengakuan, pengucapan dua kalimat syahadat ini berarti seseorang itu telah mengakui dirinya beragama Islam. Kalau sudah menyampaikan pengakuan untuk beragama Islam, konsekuensinya berarti mentaati seluruh aturan-aturan al-Islam. Sebagaimana ketika Bapak Ibu memilihkan lembaga pendidikan untuk putra-putri panjenengan, ketika mendaftarkan siswa-siswi anak-anak panjenengan ke sekolah tertentu kan tidak ada paksaan, tidak dipaksa untuk masuk ke sekolah tertentu. Tetapi ketika sudah masuk ke sekolah itu akan diberi pernyataan untuk diisi dan ditandatangani. Di dalamnya berisi bersedia mentaati seluruh tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Sama dengan kita manusia, Allah tidak memaksakan manusia untuk beragama Islam. Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-256, kata Allah, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la inqisama laha wallahu sami'un alim. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Jadi masuk Islam itu tidak dipaksa, tetapi harus dengan kerelaan. Lah kalau sudah beragama Islam berarti dia terikat dengan seluruh aturan yang ada dalam agama Islam ini. Sama dengan seorang siswa ketika dia daftar tidak dipaksa, tapi begitu sudah daftar dia akan terikat dengan seluruh aturan tata tertib di sekolah itu. Ini Rasulullah menjanjikan dua pahala bagi ahli kitab karena mereka telah mengimani Nabi sebelum Nabi Muhammad
dan juga mengimani Nabi Muhammad, berarti mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tuannya. Hak Allah apa Bapak Ibu? Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang sahabatnya, tahukah kamu apakah hak Allah itu? Kemudian sahabatnya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah menjawab, hak Allah adalah disembah dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu. Artinya kewajiban kita manusia adalah menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan Allah. Di Al-Quran surah An-Nisa 36 Allah menyampaikan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah oleh kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kenapa hanya Allah yang boleh disembah? Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21 Allah mengingatkan kita manusia. Kata Allah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah menyuruh manusia, kata Allah, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163 Allah menyampaikan, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menciptakan kita manusia, Allah juga menciptakan alam semesta, dan Allah pun menciptakan segala yang dibutuhkan oleh manusia. Di Al-Baqarah ayat 22 Allah menyampaikan, Allah yang telah menjadikan bumi ini terhampar sehingga kita bisa bolak-balik di atasnya dengan nikmat sebelum nanti pindah ke bawah. Ketika hidup kan kita di atas bumi, Bapak. Nanti kapan waktunya ketika panggilan Allah datang, kita akan dipindah, dimasukkan ke dalam bumi. Di Al-Quran surah Al-A'raf 24 Allah menyampaikan, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kata Allah kepada Nabi Adam, di bumi kamu hidup, di atas bumi kita hidup, di bumi kita akan mati, dimasukkan ke dalam bumi, kemudian dari dalam bumi pun kita akan dikeluarkan oleh Allah. Wa minha tukhrajun. Kapan? Ketika nanti tiupan sangkakala yang kedua. Maka karena Allah yang telah menciptakan kita, meletakkan kita di bumi, menyiapkan segala kebutuhan kita, bumi dihamparkan oleh Allah, kemudian Allah turunkan dari langit sebagian air, wa anzala minas samaa'i ma'an, karena Allah mengeluarkan air tidak hanya dari langit tetapi dari dalam bumi. Allah menyampaikan di Al-Quran surah An-Nasi'at, wa minha ma'aha wa mar'aha, dan dari dalam bumi Allah keluarkan air. Maka kita mengenal ada mata air, Bapak Ibu. Dari air inilah kemudian Allah menumbuhkan berbagai macam buah-buahan yang kepentingannya untuk kita semua. Di Al-Quran surah Abasa wa Tawala Allah menyampaikan, mata allakum wali an'amikum. Berbagai macam tumbuhan, buah-buahan itu adalah untuk kesenangan manusia dan untuk makanan binatang-binatang ternak yang oleh Allah ditundukkan untuk manusia. Jadi dari tidak ada kita dibuat menjadi ada. Kemudian Allah siapkan fasilitas kehidupannya. Air Allah siapkan, tumbuh-tumbuhan Allah siapkan.
Makanya Allah menyampaikan apa? Fala taj'alu lillahi angdadan. Janganlah kalian menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Wong bapak ibu saja merasa banyak jasa kepada putra putri panjenengan misalnya, dari mulai sejak dalam kandungan, kemudian terlahir, dirawat, dididik, kemudian diberi nafkah sampai besar. Suatu saat bapak ibu membutuhkan anak panjenengan, karena panjenengan minta dibantu untuk suatu persoalan. Di sisi yang lain, atasan putra putri panjenengan juga menyampaikan perintah yang sama. Kemudian ketika anak panjenengan memilih untuk mentaati atasannya, tentu panjenengan akan berpikir, ini anak tidak tahu diri. Sampai usia 22 tahun misalnya, sampai lulus sarjana dibiayai oleh orang tuanya, sementara atasannya baru mempekerjakan kemarin, baru dapat gaji pertama misalnya, dibayar 3,5 juta. Begitu ditaatinya, sementara orang tua yang sudah 22 tahun memberikan banyak kebaikan diabaikan. Tentu panjenengan akan berpikir, ini anak memang kurang bisa berterima kasih kepada orang tuanya. Apalagi dengan Allah, Bapak Ibu. Kita tidak ada, oleh Allah diadakan, kemudian disiapkan segala macam kebutuhannya, kemudian memilih mentaati yang lain, maka tentu Allah akan murka. Sampai-sampai Allah menyampaikan ancaman di dalam An-Nisa 48, kemudian An-Nisa 116. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Orang-orang yang melakukan kemusyrikan yang bagaimana? Orang yang mengimani Allah juga mengimani selain Allah. Kalau orang-orang kafaru, jelas mereka tidak mengimani Allah. Kalau orang-orang munafik, orang-orang yang secara lahiriah mengimani Allah tapi batiniahnya tidak mengimani Allah. Kata Allah, wa yaquluna bi afwahihim ma lam tu'min qulubuhum. Ada orang yang lisannya mengatakan beriman tapi hatinya tidak beriman. Ini orang-orang munafik. Tapi orang-orang musyrik, mereka mengaku mengimani Allah tetapi juga mengimani selain Allah. Bapak Ibu bisa baca di dalam Al-Quran surah As-Zumar ayat yang ketiga, ketika Allah menceritakan bagaimana sanggahan orang-orang jahiliyah ketika mereka ditanya kenapa menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, mereka tidak menyembah itu, mereka tidak menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, tapi mereka menjadikan yang mereka sembah sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Yang seperti ini oleh Allah tidak diinginkan. Supaya bisa memberikan hak Allah, Allah minta kita menyembah Allah dengan mukhlis, Bapak Ibu. Di Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mukhlis. Jadi menyembah Allah saja, jangan mengajak yang lain. Lihat juga nanti Al-Quran surah Al-Jin ayat yang ke-18. Ini yang Allah inginkan. Makanya Rasul menyampaikan, seorang hamba yang menunaikan hak Allah berarti menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, juga menunaikan hak tuannya, hak majikannya. Artinya apa?
ketika perintah tuannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan laksanakan. Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk selagi perintahnya untuk bermaksiat kepada Allah. Di surah Luqman ayat yang ke-15 Allah juga mengingatkan Bapak Ibu. Kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini Allah mengajarkan kepada kita, jika kedua orang tua kita memerintahkan kita sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya, misalnya apa? Perintahnya berisi untuk menyekutukan Allah, maka oleh Allah seorang anak dilarang mentaati perintah itu. Jadi ketika perintah orang tua untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala, untuk menentang Rasul, maka kata Allah fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Tetapi kata Allah wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dalam urusan-urusan dunia perlakukan keduanya dengan cara ma'ruf. Artinya meskipun tidak mentaati, sampaikan jawaban dengan jawaban yang qaulan karima, dengan ucapan yang sangat santun, agar tidak menyakiti hati orang tua. Ini pernah dicontohkan oleh Mus'ab bin Umair kepada ibundanya, karena ibundanya tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah. Juga Rasulullah ingatkan kepada Asma, putrinya Abu Bakar, ketika ibunda Asma belum mau masuk Islam. Setelah Asma masuk Islam, kemudian Asma bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apa yang harus aku lakukan kepada ibuku? Rasulullah menyampaikan, tetap bergaulah dengan cara yang baik. Jadi ketika seorang anak dengan orang tuanya berbeda agama, diperintahkan tetap bergaul dengan cara yang baik pada batasan-batasan tertentu, apalagi kalau anak dan orang tuanya sama-sama muslim, Bapak Ibu. Ini Al-Islam mengajarkan kepada kita akhlak yang sangat mulia. Budaya tasamuh, saling menghormat, itu diajarkan oleh Rasulullah. Jadi tidak kemudian karena berbeda agama kemudian bermusuhan, tidak. Ada tasamuh atau bahasa sekarangnya toleransi. Tetapi ada batasan tertentu. Batasannya apa? Ketika sudah menyangkut wilayah keimanan, ketika sudah menyangkut wilayah ubudiyah, maka harus jelas batasnya. Lakum dinukum waliyadin. Karena kata Allah, la a'budu ma ta'budun. Ini jelas. Jadi ada batasan yang jelas. Dalam urusan yang lain silahkan bekerja sama. Ini Rasul dikatakan seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak tuannya. Kemudian bagaimana kalau manusia sudah menunaikan haknya, menunaikan hak Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah? Apa yang akan didapatkan? Allah akan menyelamatkan orang itu dari siksa api neraka. Makanya kita diajarkan doa di Al-Baqarah ayat yang ke-201. Allah menyampaikan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, supaya wa qina adzabannar berarti menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dengan bahasa lain, menjadi seorang mukmin. Karena yang diancam oleh Allah masuk neraka kan ada 3 golongan. Al-Bayyinah ayat 6 ada 2, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kemudian dalam Al-Quran surah An-Nisa, orang-orang munafik. Kata Allah, wa basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Gembirakanlah orang-orang munafik itu dengan siksaan yang menyakitkan. Apa siksaan yang menyakitkan itu?
Kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan diletakkan di neraka yang paling bawah. Makanya tinggalkan 3 karakter itu. Kemudian golongan yang ketiga yang mendapatkan 2 pahala, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang memiliki hamba sahaya perempuan, kemudian dia mendidik akhlaknya. Akhlak itu, Bapak Ibu, pola hubungan antara makhluk dengan makhluk, pola hubungan antara makhluk dengan Khalik. Makanya kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, teladannya tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah. Karena Rasulullah adalah orang yang memberikan contoh akhlak yang paling mulia, akhlak yang baik, hubungan yang baik dengan Allah. Rasulullah mencontohkan. Sudah kita kaji hadisnya ketika Rasulullah menyampaikan bahwa Rasul adalah orang yang paling bertakwa. Akhlak kepada Allah bagaimana contohnya? Ketika Allah menyampaikan perintah kepada kita dan kita ingin jadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah, maka kita menyambut perintah itu. Tadi sudah saya sampaikan pada Bapak Ibu, yang kita pakai, yang kita nikmati setiap saat tanpa henti, tanpa putus-putus, itu milik Allah. Jadi ketika Allah merintahkan kepada kita, tentu kita akan bersegera untuk melaksanakannya. Bukankah nikmat Allah tanpa henti, Bapak Ibu? Contoh nikmat Allah yang tanpa henti itu apa? Nafas. Pernahkah Bapak Ibu berhenti bernapas walaupun 1 menit? Detak jantung, Bapak Ibu. Pernah berhenti jantungnya? Belum. Kalau berhenti selesai kan? Kalau dalam permainan biasanya game over gitu kan. Jantungnya mandek, dipegangi tangannya, nadinya diam, kakinya dingin, ya selesai berarti. Ini nikmat Allah yang tidak ada henti-hentinya. Itu Allah berikan kepada kita. Maka karena kita sadar semuanya milik Allah yang kita nikmati, begitu Allah nyuruh, kita akan bersegera untuk melaksanakan perintah itu. Itu namanya orang yang tahu diri. Dalam bahasa Al-Quran, orang yang bersyukur. Apalagi Allah menyampaikan janji. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat Allah pada kita. Jadi nikmat-nikmat itu kalau kita syukuri akan bertambah, kemudian akan mendatangkan keberkahan dan akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan nikmat-nikmat itu juga akan ditanya, Bapak Ibu. Kata Allah di Al-Quran surah At-Takatsur kan, summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian pada hari ini Allah akan bertanya kepada kita tentang nikmat yang sudah kita nikmati. Ceritanya nanti umurnya untuk apa, hartanya dari mana dan untuk apa, itu akan ditanya oleh Allah. Ini diajari akhlaknya oleh tuannya kepada sahayanya. Kemudian akhlaknya kepada manusia, hubungan manusia dengan Allah diajari dengan benar, ketaatan kepada Allah, juga hubungan manusia dengan manusia. Karena kita manusia adalah makhluk sosial, Bapak Ibu. Makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Kalau Bapak Ibu renungkan, mendapatkan 1 piring makanan misalnya, nasi dan saudara-saudaranya gitu kan. Iya, ada nasi, ada ponggol itu, ada tempe goreng, ada tauge, kerupuk.
Untuk mendapatkan satu piring nasi dan teman-temannya tadi butuh kerjasama banyak orang. Jadi kalau ada orang mengatakan aku tidak butuh bantuan siapapun, ini sangat sombong. Kalau sudah bilang begitu misalnya, kemudian besok pagi mau beli sarapan, datang ke tukang lengko, tukang lengkonya ditanya, Bu, tumbas lengko orang panglayani sampean. Bisa nih, jadi sampean orang butuh sapa-sapa, orang pantak layani sampean. Ya wislah pantuku beras bae ngliwet dewek. Datang ke tukang beras dengar juga orang panglayani sampean kan kata. Kira-kira kaliren apa wareg Bapak Ibu? Kaliren. Jadi jangan merasa bisa hidup sendiri, tidak bisa. Itu baru satu piring nasi, belum pakaian yang kita pakai. Melibatkan banyak orang. Dari mulai petani kapas sampai di pabrik-pabrik yang membuat benang, sampai dipintal menjadi kain, sampai ke tukang jahit, berapa orang yang terlibat. Maka karena kita tidak bisa hidup sendiri, Allah mengajarkan cara kita berakhlak kepada sesama manusia. Lihat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ketika Allah menyampaikan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita oleh Allah diciptakan asalnya hanya dua, laki-laki perempuan, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kemudian Allah jadikan dari dua ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, Bapak Ibu. Tujuannya apa kata Allah? Lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Kalau sudah ta'aruf, saling mengenal, maka harapannya apa? Menjadi tarohum, saling menyayangi, bukan saling musuhi. Maka orang yang menyayangi orang lain tentu tidak akan menyakiti orang tersebut. Dia berpikir begini, kalau saya disakiti, misalnya kalau saya dikata-katai, dicela, diumpat, saya sakit, maka saya tidak akan melakukan hal yang sama. Jadi mengukur dengan yang ada pada dirinya sendiri. Kalau digosipkan, tersakiti hatinya, ya jangan menggosipkan orang lain. Kalau ketemu orang tidak disapa, tersinggung, ya jangan melakukan hal yang sama. Ini akhlak kepada manusia. Makanya sampai-sampai Rasulullah menjadikan akhlak kepada manusia ini ukuran keimanan seseorang. Kata Rasulullah kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini akhlak Bapak Ibu. Kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Jadi kalau ada tamu yang datang, ucap salam, memuliakannya apa? Jawab salamnya dulu. Izinkan masuk dulu. Jangan masih di pintu sudah langsung ditebak maksud dan tujuannya. Langsung disuudoni. Kenjenengan mainnya pan apa Bu? Panyili duit. Langsung nebaknya panyili duit. Kalau ndak yang kedua, kenjenengan mainnya pan atur-atur hajatan ya. Iya. Ya masuk dulu, kemudian duduk dulu, kemudian diajak bincang-bincang dulu,
Kalau ada sesuatu hidangan ya dihidangi dulu. Baru nanti tamunya menyampaikan maksud dan tujuan. Muliakan tamunya. Kita pun kalau bertamu langsung diinterogasi kan yang tidak mau. Jadi jangan menginterogasi. Kemudian muliakan tetangga. Saudara kita paling dekat adalah tetangga. Bahkan ukuran kalau Bapak Ibu ingin tahu baik apa tidak, tanyalah tetangga. Jadi kalau mau ngetes seseorang baik apa tidak Pak, takoni tangga nih. Si fulan apik apa ora? Tetangganya kan ya kanan kiri depan belakang. Kebetulan yang ditanya yang biasa dikirim kan apik. Yang sampingnya tidak pernah dikirim, tidak bagus ya. Depannya setengah apik. Belakangnya seperempat apik, berarti bagi-bagi ini orang pernah padan. Tanya tetangga. Ini akhlak kepada manusia. Kemudian ukuran akhlak yang baik kata Rasulullah, falyakul khairon aw liyasmut. Ucapannya berisi kebaikan atau lebih baik diam. Jadi kira-kira kalau komentarnya menyakitkan orang, diamnya lebih baik. Tapi tidak kemudian setelah mengkaji hadis ini lebih banyak diam. Ditanya orang ya diam. Pundi Pak menang baik. Koning menang baik. Jadi diam itu baik. Ya baik itu kalau ucapannya menyakiti orang lain. Kalau ditanya ya jawab. Apalagi ikut tes seleksi wawancara kok diam saja, ya tidak ada nilainya kan. Ini salah penerapan. Diajari. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada siapa? Akhlak kepada lingkungan sekitar. Makanya kata Allah kan di Al-Qasas 77, wala tabghil fasada fil ard, jangan berbuat kerusakan di bumi. Islam ini sempurna. Mengatur akhlak manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan sekitar. Ini oleh tuanya diajarkan kepada hamba sahayanya. Setelah diajari, kemudian yang kedua apa? Dimerdekakan. Hamba sahaya dimerdekakan. Sudah tidak jadi hamba sahaya lagi. Diajari dengan benar akhlaknya. Setelah akhlaknya baik, dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, kemudian dinikahi. Ini kata Rasulullah, orang ini dapat 2 pahala. Kok dinikahi dapat pahala? Di Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ketiga kan Allah menyampaikan, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i. Itu ada kalimat fankihu, maka nikahilah. Berarti nikah kan ibadah, maka kemudian dipahalai. Yang dinikahi siapa? Hamba sahaya yang sudah dimerdekakan. Ngajari dapat pahala, merdekakan dapat pahala, menikahinya dapat pahala. Nanti kewajibannya sudah berbeda. Ketika masih menjadi hamba, kewajibannya seorang hamba kepada tuannya. Tapi ketika sudah dinikahi, maka tuannya punya kewajiban kepada istrinya karena sudah berubah menjadi istri. Kalau sudah menjadi istri, kewajibannya sebagai istri, maka tuannya tadi karena menjadi suaminya, kewajibannya sebagai suami melekat pada dirinya. Apa kewajibannya? Di An-Nisa 34 Allah menyampaikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Wallati yakhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil maduji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Laki-laki adalah pemimpin wanita.
Kalau tadi masih jadi budak, pemimpinnya tuannya. Setelah dinikahi, maka tuannya menjadi suaminya, memimpin wanita ini. Kewajibannya apa? Wa bima anfaqu min amwalihim, memberikan nafkah. Di Al-Baqarah Allah menyampaikan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah dan memberikan pakaian. Maka kata Rasulullah, berilah makan istrimu dengan apa yang kau mau makan. Jadi bapak-bapak ini kalau habis gajian misalnya mampir di rumah makan, jangan lupa pulangnya bungkus. Karena berilah makan istrimu dengan apa yang kamu makan. Tentu ya pilihkan yang istrinya mau, Bapak Ibu. Sudah tahu istrinya ndak doyan sate, kata suaminya, katanya berilah makan dengan aku makan. Habis makan sate, pulangnya beli sate. Sampai ke rumah kasihkan istrinya, ini mah tak belikan sate. Kata istrinya, Abi tahu aku ndak doyan sate. Beneran kan gitu kan suaminya. Ya belikan yang istrinya suka. Iya. Suaminya suka durian, istrinya tidak suka, beneran berilah makan dengan apa yang kamu makan. Ya jangan, kita luruh batin namanya, Pak ya. Berilah pakaian dengan apa yang kamu pakai. Bukan berarti kemudian suami beli celana, istrinya belikan celana juga kan. Ya tidak. Ya minimal harganya sama. Saya beli celana harga 200, ya istrinya belikan baju harga 200. Lah ini Bu, pernah tidak Bu dibelikan baju oleh suami Bu? Bu, belum pernah Bu. Nanti pulang bilang belikan baju Pak. Yang penting sudah dibelikan dipakai. Kadang-kadang udah belinya lama, suami milih nganti 3 jam begitu kasihkan istri sampai rumah, istrinya hanya mencep. Tuku kayak kiye, larang sisan, mah diganyami suaminya kan. Iya. Karena biasanya kan bapak-bapak jarang berani nawar kan. Tumbas daster, pira ki daster 200, ya wis lah. Begitu dikasihkan istrinya tanya, pira Pak 200, dari bojone, angga sing tuku aku 30.000 ki Pak. Bapak tuku 200, ngomani sing tuku aku bae Pak kan gitu kan. Kenapa tidak diterima dengan penuh kerelaan? Ditanya, bagaimana Bu? Cocok? Cocok. Dipakai, meskipun hatinya tidak cocok ya Bu ya. Grundel karena tidak cocok harganya. Pakainya cocok tapi harganya tidak cocok. Ini kewajiban suami, jadi memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan memberikan pakaian. Kemudian ketika hamba saya ini sudah menjadi istri, kewajibannya apa? Kewajiban istri kepada suami adalah taat. Makanya Allah menyampaikan, kalau engkau khawatir istrimu durhaka, ajari istri, faiduhunna. Contoh durhaka istri pada suami apa Bapak Ibu? Lunga ora poyan. Bedakan ya Bu antara izin dengan pemberitahuan. Izin itu ngomong dulu, diizinkan baru pergi. Pada pemberitahuan pergi dulu baru izin. Ya. Kising kebunnya paling banter kayaknya sering ya. Pernah, Pak aku tak ning pasar ya Pak. Aja wis anjuk Pak. Kue arane pemberitahuan.
Kalau izin Pak tak ning pasar ya Pak, itu masih di rumah. Kata suaminya, yuk tak antar gitu kan. Sungkan jadi Pak, bukan sungkan, kesuwen. Makanya kalau mau nganter bawa catatan, cateti belanjanya apa-apa, terus langsung ke tempat tujuan. Kadang-kadang nawaitunya beli sayuran, pulang dapatnya daster sama tapih. Iya, karena mampir-mampir dulu. Ini istri kewajibannya adalah mentaati suami. Selagi perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi, menjaga diri, menjaga harta suami. Makanya kalau suami tidak ada, misalnya jangan menggerilya dompet suami, Bu. Kayak dompetnya kandel tiliki jangan. Kalau kurang ya tinggal matur, Pak, duitnya kurang gue belanja, nanti dikasih, jangan ngambil sendiri. Iya Bapak yang mudah-mudahan dirahmatin Allah. Demikian hadis ke-97 bab ke-31, mudah-mudahan bisa memberikan pembelajaran kepada kita semua. Akhirnya mulai kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.